3 kilo per Mas 3 kilo, per 3 kilo ini. 3 kilo dari mana? Self mix 1 kilo, ampas tahu 1 kilo, odot 1 kilo. Nah, jatuhnya 6.053 rupiah per 3 kilo. Di sini kita bagi 6.053 dibagi 3. Jatuhnya per kilo 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dolongin tak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali ya Mas ya. Siap ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mungkin di sini adalah kesempatan atau waktu yang mungkin teman-teman tunggu di kandang Entok Jaya Farm ya Mas ya. Nah, di sini bersama Mas Difta atau kandang Entok Jaya Farm akan berbagi yang namanya ransum. Dari berbagai yang sudah kita buatkan video-video yang lalu, ya kan Mas, hasilnya itu kok bisa bagus-bagus lah. Pada kesempatan kali ini kandang Entok Jaya Farm akan berbagi ransum pakan Mas ya. Mungkin dari sini Mas Difta atau kandang Entok Jaya Farm akan menjelaskan secara detailnya baik contoh-contoh ransum yang akan kita buat Mas ya, dan juga dari segi perhitungannya Mas ya. Siap, nanti saya jelaskan juga untuk perhitungan di protein dan energi metabolismenya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan. Mungkin dalam hal penyampaian masih kurang ya Mas. Kita masih, soalnya kita juga masih belajar. Yang penting kita sudah berusaha untuk membagikan ilmu di peternakan kandang saya ini khususnya, sehingga kita bisa maju bersama dalam peternakan di dunia perpentokan. Kita intinya hanya berbagi ilmu. Nah, semoga ilmunya ini bisa bermanfaat Mas ya. Amin. Monggo Mas, mungkin dari segi ransumnya bisa dijelaskan. Untuk ransum yang utama ini di kandang saya menggunakan pakan mix atau pakan pencampuran sendiri yang terdiri dari jagung. Ini Mas ya. Ini campurannya jagung, konsentrat dan begatul. Mungkin bisa disebutkan Mas dalam hal per 100 kilonya, cuma buat gambaran aja, nanti kan secara detailnya Mas Difta akan menjelaskan. Ini untuk perbandingannya berapa aja Mas? Perbandingannya ke 100 loh. Konsentrat 40% sama dengan 40 kilo Mas ya. 40 kilo teman-teman. Terus bekatulnya 20%. Ini kita pakai bekatul halus. Dan yang halus ya Mas ya? Ya, langsung ambil dari pabrik bekatul. Terus jagungnya aku pakai juga 40%. Jadi 40 kilo. Ini pakai jagung giling ya Mas ya? Jagung giling Mas. Itu jagung saya giling sendiri tapi gilingnya sendiri. Soalnya kalau beli yang meniran itu harganya ya lumayan lebih mahal. Pertama itu, terus yang kedua untuk sistem pembesaran saya di sini saya juga memberikan tambahan ampas tahu yang sudah terfermentasi. Oh, difermentasi dulu Mas? Difermentasi. Ampas tahu ini kan mengandung kalau nggak salah ada cukanya kan? Iya betul, ada cukanya. Ada cukanya. Jadi sebelum saya fermentasi itu saya press dulu selama 1 hari 1 malam untuk menghilangkan kadar cuka itu. Kadar cuka. Jadi
sebelum diberikan ke ternak mas ya, atau sebelum kita fermentasi ya, itu kita apa mas namanya tadi? Dipres. Kita buang apa mas? Airnya. Kandungan airnya. Kita buang terlebih dahulu. Terus yang kedua ini odot kalau jono atau gajan. Saya nggak tahu kalau teman di tempatnya teman-teman itu namanya apa gitu. Tapi terkenalnya dengan odot mas ya. Odot atau gajan mini lah. Bukan gajah yang besar ini lah ya. Maaf ya, saya menyebut gajah bukan maksud untuk nyponsor gajah ya. Terus ini ampas kelapa. Kalau ampas kelapa ini bukan patokan saya. Kalau ada ya tak pakai, kalau enggak ya enggak masalah. Kalau ampas jadi kelapa buat tambah aja ya, biar kenyang aja. Kalau saya enggak mau mas, nanti perut saya sakit. Kalau anak kecil kan dulu kreminen gitu ya. Betul. Ini kayak jadi upin-ipin ya mas. Betul gitu ya. Ini untuk pembesaran ya, saya garis bawahi untuk pembesaran teman-teman. Kalau indukan saya full pakai self mix itu, campuran yang itu sendiri. Terus berikutnya gimana mas? Mungkin gimana ya? Apa langsung saja mas? Dari segi penghitungannya itu gimana? Dari kesekian contohnya konsentrat yang sudah kita buat selmik ini ketemu kadar proteinnya berapa, kalorinya berapa gitu. Sebelumnya itu saya untuk pembesaran ya, pembesaran ini komposisinya lain daripada indukan. Yang pembesaran ini pakai pakan self mix 1 kilo, terus ampas tahu juga 1 kilo, dan odot ini 1 kilo. Perbandingan jadi 1 ya mas. Kalau kita main presentase persen berarti itu 33,3%. Main presentase 3,33% mas ya. Itu kan jatuhnya 100% kan. Ya betul. Dari 3 campuran ini tadi ya mas, kita maksudnya ambil prosentasenya ketemu 33 ya mas. 33,3%. Terus lanjut untuk perhitungan crude protein pakan self mix itu saya bisa menghasilkan hasilnya itu 19,8%. Dan itu saya ambil untuk konsentrat itu tak ambil dari protein 35%. Jadi konsentratnya yang berprotein 35%, bukan yang pakai starter. Kalau yang pakai starter itu mungkin sekitar 22 ya mas ya. Ya saya garis bawahi lagi ya. Sebetulnya kan mungkin teman-teman juga ada yang belum paham apa itu konsentrat. Konsentrat itu pakan yang harus dicampur lagi. Kalau pakan seperti 511, maaf bukan promosi. Terus kayak yang lain-lain itu namanya kalau saya sebut pur ya. Itu pakan jadi. Jadi nggak perlu ditambah. Karena apa? Pur itu kandungan crude proteinnya itu cuma 22%. 22% teman-teman kandungannya. Nah kalau nanti dicampur itu starter ya mas. Starter teman-teman. Nanti kalau selanjutnya di 14 hari ke atas itu kita tetap menggunakan pur lalu dicampur. Nah itu nanti kan kandungan 22%. Terus dicampur-campur yang bahan yang lain yang mungkin proteinnya lebih rendah, jatuhnya nanti ada protein itu mesti turun. Nah, itu berapa akhirnya kan gitu. Dan kita dalam masa pencampurannya itu kita hitung dah. Itu kan kadang orang kadang-kadang itu gini mas. Orang yang awam, wah aku beli pur BR lah. Itu aku ngasih BR, tak kasih pakan campuran, tapi campurannya melebihi batas. Itu sama aja kita bohong mas ya. Jadi paling enggak kita punya perhitungan lah, atau berapa nanti dalam kita udah bentuk selmik ya mas ya. Betul. Itu kita
ketemu crude protein berapa, proteinnya energinya berapa, itu harus kita pelajari supaya teman-teman dalam beternak itu tidak mengalami yang namanya kerugian mas ya. Betul. Katanya wah si Intong itu makannya banyak, ya betul karena campurannya aja sudah melebihi mas ya. Betul. Kalau saya untuk pencampuran tetap pakai timbangan. Nah, Jadi lebih valid 1 kilo. Kalau pakai mungkin kita pakai takaran wadah gini ya. Nanti untuk misal untuk outdoor kadar air berapa kan kita nggak tahu, kadang berat, kadang ringan, kan gitu. Seperti ampas tahu, gimana pres-presannya, air yang keluar berapa banyak kita kan nggak tahu. Tapi kalau diukur dari timbangan kan pasti pas. Ya mungkin sedikit ribet, tapi dengan keribetan itu kita dapat mendapatkan itu. Itu sumur ternyata kita zong dalam nanti yang disalahkan mentoknya. Kan kadang gitu. Mentoknya kok udah mau gemuk, padahal sudah dikasih pakan BR. Nah itu ya kita boleh mencampur apa ya boleh. Pokok mentok mau makan boleh, tapi tetap logika kita harus main. Oh iya betul itu. Logika kita itu harus main. Bagaimana ini kalau dicampur ini. Toh sekarang kan kita googling itu banyak kandungan proteinnya. Misal output berapa, terus ampas tahu fermentasi itu berapa, jagung itu berapa, terus kapel itu berapa, ya setidaknya konsentrat tadi ya mas itu kandungannya berapa. Kalau di konsentrat kan pasti ada tercantum di labelnya itu, jadi kita lebih mudah. Tapi kalau kita beli sak-sakan itu pasti ada mas, tapi kalau kita beli ecer nggak ada. Salah satunya beli sak agar mengetahui crude protein dan energinya. Semuanya perlu diketahui. Jadi kita pun dalam beternak kita nggak asal-asalan mas ya. Betul, kalau logika kita harus main. Dan juga kita yang saya sampaikan apa kita itu harus sering-sering berinspirasi atau selalu kita melakukan uji coba gitu. Betul. Tapi uji coba pun jangan asal-asalan. Kita pakai perhitungan agar uji coba kita itu tetap berhasil. Setidaknya ya meminimalisir kerugian lah. Nanti uji coba A, B, C, D, E, F hasilnya jong kan rugi di kita. Tapi kalau kita main perhitungan antara proteinnya berapa, itu resiko kegagalan kan 30% lah setidaknya. Tapi juga gini, kalau teman-teman selalu katakan teman-teman sudah menemukan ransum pakan yang sudah sesuai, yang menurut teman-teman itu bermanfaat, sudah jadilah untuk pengemukan. Terus teman-teman ini masih suka berinovasi untuk uji coba, jangan ternaknya semua ya mas. Benar-benar jangan sampai ternaknya semua dipakan itu. Ya mungkin teman-teman bisa mengambil untuk uji coba sekitar 5 ekor atau 10 ekor untuk uji coba ransum terbaru. Kita untuk ternak yang lain kita gunakan ransum yang lama ya mas. Kan betul. sudah teruji ya. Gimana hasilnya kan kita sudah mengetahui. Mungkin dari penyampaian ini tadi masih ada yang perlu disampaikan lagi mas. Mungkin dari secara detailnya lah dari cara penghitungannya mas. Mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin ya kurang tahu soal gimana cara penghitungan protein atau misal pencampuran bahan A, B, C, D nanti ketemu protein berapa. Mungkin di sini saya bisa menjelaskan sedikit tentang rumus-rumus yang saya pakai untuk pencampuran pakan khususnya saya sendiri. Mungkin bisa teman-teman terapkan nanti di rumah. Kita kan cuma sekedar berbagi. Kalau untuk hasilnya teman-teman mungkin sudah melihat di video di konten ya mas, di konten video yang kemarin-kemarin itu hasilnya seperti apa. Coba kalau teman-teman belum lihat bisa flashback ya mas ya, kembali ke video yang sebelumnya gitu mas. Ya kalau saya apa adanya, mau belajar ke saya langsung monggo, saya buka semua, bebas mas ya. Bebas kalau saya itu ya nggak ada yang tak tutup-tutupi, bahkan A, B, C, D ada yang saya sembunyikan, enggak.
Ini justru kalau teman-teman untuk self mix-nya ini kan saya campurkan, biasanya itu kalau teman-teman bisa pakai jenis premix. Oh, jenis premix ada ya Mas ya? Saya tahu ya. Itu buat tambahan Mas. Tambahan nutrisinya di Tambah situ nutrisi. juga bisa. Kalau saya ini cuma apa itu yang mineral. Saya kasih mineral aja. Kasih Kalau tambah mineral ya Mas ya. premixnya enggak. Ya soalnya terserah lah teman-teman. Bisa nanti setelah ini teman-teman bisa tambahin dengan apa itu Mas? Premix atau mineral, terserah lah teman-teman. Tapi menurut saya ini saja pun udah cukup Mas ya. Menurut saya udah cukup itu. Kalau teman-teman masih kurang puas ya teman-teman bisa tambah lagi. Premix bilang premix yang berdaging, jangan premix yang bertelur kalau untuk pembesaran. Juga premix pun ada macam-macamnya. Jadi kita tidak syukur lah. Pokoknya kita mau kita tanya-tanya dulu aja lah. Kalau teman-teman pembesaran ya premixnya itu untuk pembesaran. Kalau untuk juga ya premix bertelur. Itu premix bertelur gitu. Tapi bagi saya kalau premix bertelur itu campurannya sedikit banget. Dan soalnya khusus untuk indukan. Kan di situ ada tata cara penggunaan juga di bagian premixnya itu. Ada apa ya namanya ya Mas? Cara pencampurannya. Cara pencampurannya. Gimana ini apa lanjut saya terangkan untuk cara pembuatan konsentrat saya yang itu, pencampuran self mix saya. Oh iya. Jadi saya bisa menjelaskan berapa atau kandungan protein Silahkan Mas. kandang pakan ini saya. Ini kita buat self mix nanti ketemu berapa terus siapa tahu Mas Cipta nanti juga menjelaskan per ekornya ini khusus untuk pembesaran Mas ya. Pembesaran untuk sistem daging di umur 2,5 bulan kita panen. 2,5 bulan panen. Betul. Mungkin nanti dari segi milki usia 0 sampai 14 hari nanti per ekornya itu habis berapa mungkin sama Mas Cipta atau kandang Top Jaya Farm akan menjelaskan. Monggo Mas. Mungkin itu kameranya bisa dekat sini Mas ya. Agar teman-teman bisa jelas gitu ya. Oke Mas, siap. Oh, mungkin lebih jelas di sini ya. Oke, ya. Udah Mas, ini jelas Mas. Ini komposisi pakan saya yang untuk self mix. Untuk self mix itu yang ini tadi ya. Jangan salah, yang ini khusus yang ini. Itu jagung, konsentrat sama bekatul Mas ya. Tuh. Konsentrat saya ini pakai 40%. 40%. Itu perbandingannya. Terus jagung, crude protein. Ini saya menghitung crude protein. Saya memakai jagung 40%. Terus bekatul saya 20%. Gimana cara menghitung protein? Protein penghitungan saya seperti ini, 40%. Persen itu presentasi 40 bagi 100. Ya kan? 40 bagi 100 kali 35. 35 didapat dari mana? Didapat dari kandungan protein konsentrat yang ada di dalam konsentrat saja. Jadi 40 bagi 100 kali 35 ketemu 14%. Selanjutnya juga di jagung perhitungan juga sama. Ini aku pakai 40%. 40%, terus bekatul saya 20%. Ini jagung ketemu 3,6%. Lalu bekatul ini 2,2%. Jadi kita total 14 tambah 3,6 2,2%. Jadi ketemu 19,8% Mas ya. Crude protein yang pakan self mix saya tadi 19,8%. Itu untuk CP-nya Mas ya. Crude proteinnya. Crude protein, CP crude protein. Kalau bahasa Indonesia apa Mas? Crude protein itu apa artinya Mas? Protein kasar. Oh, protein kasar teman-teman. Nah, terus lanjut, ini penghitungan saya di EM, energi metabolisme.
Ya, energi metabolisme ini untuk konsentrat. Konsentrat tetap pakai acuan dari sini. Ini 40% jagung, terus 20% bekatol. Perhitungannya sama seperti menghitung crude protein, tapi di sini ini 2500 KKL atau kalori Mas. Kalori. Ini didapat dari kandungan kalori di konsentrat. Terus jagung 3360 kalori. Terus bekatol 999 kalori. Kita 40 bagi 100 kali 2500 hasilnya 1000 KKL. 1000. Ini tetap sama seperti di atas. Nah, ini nanti dijumlah. Ini kalorinya ketemu 2544 KKL ya Mas. Kalori untuk energinya itu. Terus lanjut tadi untuk pakan self mix kedua. Ini self mix pertama. Ini self mix kedua. Di sini kita bisa menekan biaya pengeluarannya. Itu ini saya campur ampas tahu fermentasi, odot, dan self mix. Self mixnya ini yang pertama tadi. Yang pertama, campuran yang pertama tadi. Ketemu 19,8%. Nah, ini perhitungannya tetap self mix 33,3 bagi 100. Ini apa? Ini persentase. Diambil per 100. Per 100. Per 100 kilo Mas ya. Jadi bukan ya per 100%. Oh, per 100% persennya. Jadi ini tak masukkan persentase. Jadi 33,3%. Jadi bagi 100 kali ini tadi self mix saya 19,8. Ya, ambil dari yang atas. Self mix atas ini. Ini ketemu 6,59%. Terus odot juga gitu. Odot crude protein bisa sampai 15%. Nah, ini hasilnya ini 4,99%. Terus ampas tahu 22% kandungannya kalau sudah terfermentasi. Dari mana kita harus mengetahui 15,22? Ya kalau rekan-rekan mempunyai rezeki lebih, ini bisa dilabkan. Tapi kalau enggak, ya kita googling aja di Google. Nanti di situ kan ada kandungan ampas tahu fermentasi itu berapa kan gitu. Sekarang kan udah mudah ya Mas, tinggal klik Google pasti kasih tahu. Nah ini dari campuran self mix yang pertama tadi, saya campur odot, saya campur ampas tahu, ini jatuhnya protein 18,91%. Ini masih masuk. Masih masuk ya Mas ya. Masih masuk. Terus ini untuk energi metabolisme juga sama perhitungannya. Seperti ini gambarannya. Mungkin rekan-rekan bisa memahami. Ini jatuhnya jadi 3.100. Ini pokoknya kalau untuk penggemukan 3.000 energi metabolisme saya buat lebih tinggi. Karena agar energi metabolisme itu kalau kelebihan kan dia membentukkan menjadi daging atau lemak. Betul. Jadi kan di usia agak dewasa itu tahu 1 bulan atau nganu itu mesti membutuhkan energi kan ya Mas, paling banyak. Betul. Kebutuhan energi sangat penting banget. Terus selanjutnya sih saya di sini untuk menerangkan harga pakan, ya kan. Harga pakan konsentrat 1 kilo 6.800 per kilonya itu. Per kilonya. Dari mana 6.800? Sedangkan di toko-toko 8.000, 8.500, 9.000, bahkan ada yang 10.000. Caranya beli yang satu sak. Kalau kita beli satu sak harganya lebih murah. Karena kemarin aku beli itu konsentrat itu 340. Yang konsentrat ya Mas ya? Konsentratnya itu ya kalau merek nggak berani nyebut aku. Ya nggak apa-apa. Biar buat inovasi teman-teman sendiri. Yang penting kan tadi untuk di awal sudah disampaikan untuk konsentratnya tadi sekitar pokoknya yang 35 lah. Minimal 35 lah. 35% kandungan proteinnya.
Kalau di label itu biasanya 34 sampai 37 kan gitu. Iya. Itu diambil tengah-tengahnya, kita ambil. Kita ambil rata-ratanya. Rata-ratanya. Terus jagung 1 kilo aku dapat harga 5.000 karena jagung saya langsung dari Petani. pengepulnya. Kadang bila ada petani yang panen terus dibikin sendiri gitu tak beli. Tapi jagung gelondong dan ini saya giling sendiri. Alhamdulillah aku juga punya gilingan, jadi sendiri ya Mas. Jadi gilingan bisa sendiri juga untuk menekan biaya kos. Terus katol aku pakai yang harga 2.500 per kilonya. Nah kalau ini rincian presentase bila kita menggunakan pakan selmik tadi Yang sebanyak tapi yang seperti inilah. Iya kan Mas? Yang sudah kita campur jadi satu itu namanya selmik pertama. Selmik 1. Lah 40 kilo ini kan tak buat 100 kg. Ya. 100 kg. Ini berarti konsentrat saya 40% tadi jadi 40 kilo. Jagung juga sama 40% jadi 40 kilo. Terus bekatol 20 kilo. Nah, total harga dari harga per kilo segini dikalikan 40, jagung juga dikalikan 40, terus ini dikalikan 20, ketemunya ini 272, 250 dijumlahkan berarti pakan 100 kilo saya biaya pakan mengeluarkan 522.000. Ini dibagi 100 jadi total per kilo harga 5.220 Mas ya. 5.220. Loh, kok mahal Mas? 5.250. Pakanku lo nggak sampai samono Mas. Ada trik yang lain. Ini pakan self mix yang kedua. Self mix yang kedua tadi kita balik yang pertama tadi menggunakan ampas tahu fermentasi, odot dan self mix yang pertama ini tadi. Nah, ini untuk harga, ini rincian harga di pakan saya. Harga pakan self mix 2, self mix 1 harga 5.220. Yang tadi saya ambil dari self mix saya ini. Terus ampas tahu saya biasanya itu ambilkan dari pabrik tahu. Ambil dari pabrik tahu langsung ya Mas. Langsung itu harga 25.000. Yang masakan ya Mas. Satu masakan itu harga 25.000. Itu kalau saya timbang setelah dipres itu 30, minimal 30, kadang 32 kilo, 31. Tapi ini saya buat rata-rata 30 kilo. 30 kilo jadi ketemu 833 per kilo ya, per kilonya 833 rupiah. Kalau odot ini aku gratis. Jadi ya dianggaplah pakan gratisan. Nah, jadi untuk harga pakan self mix 2 ini harganya 6.053 rupiah per 3 kilo Mas. Per 3 kilo, per 3 kilo ini. 3 kilo dari mana? Self mix 1 kilo, ampas tahu 1 kilo, odot 1 kilo. Nah, jatuhnya 6.053 rupiah per 3 kilo. Di sini kita bagi 6.053 dibagi 3. Jatuhnya per kilo 2017. Jangan lupa ini tadi ya, self mix yang kedua, ampas tahu, fermentasi, odot dan self mix yang pertama. Ini komposisinya untuk sistem pembesaran saya. Usia 0 sampai 2 bulan setengah Mas ya. Kita panen. Kita panen sampai segitu. Terus di sini saya juga jelaskan berapa budget yang dikeluarkan untuk apa itu? Per ekor anakan dari anakan usia 0 sampai 14 ya Mas. 0 sampai 14 per seminggu sekali atau 7 hari. 7 hari. Ini 1 sampai 0 sampai 7 hari saya menggunakan total 105 gram per 1 minggu atau per 7 hari untuk 1 ekor.
perharinya gini ya Mas, cuma membutuhkan 15 gram ya Mas ya, untuk 1 ekor itu. Betul. Terus yang Kedua, 7 hari sampai 14 hari saya menggunakan pakan dengan berat 41 gram kali 7. Berarti ketemu 7 hari itu ketemu 287 gram. Nah, betul. Nah, kita jumlah di sini. Jadi ketemu 392 gram. Terus harga pakan starter ini kan 8.300. Saya pakai yang karungan itu, beli karungan, jadi harganya agak miring. Tapi kan tetap kandungan protein sekitar 22 ya. Nah, soalnya kalau pakan untuk starter ransum pakan itu untuk anakan entok yang kecil-kecil itu kan kita harus pakai starter ya Mas ya. Dan betul. proteinnya itu harus 22 Mas ya, minimal ya. Betul. Nah, ini full ankle ini ya, pakan untuk starter saya menggunakan pakan ankle. Harga per kilo 8.300 per kilo. Ini tak bagi 10. Untuk mencari harga per 1 on ini tak bagi 10, jadi harga per 1 on 830. Ya betul, 830. Nah, ini tadi kan habis 392 gram atau bisa disebut 3,92 on ya. Dikali harga per on. Nah, temu 830 terus dikali berapa itu Mas? 3,92 ya. Ini 392 kan on tadi. Dikali ini maksudnya saya bulatkan sekalian. Jadi on lah yang saya jadikan gram. Kali 830 totalnya 3.254. Ini untuk pakan starter per ekor mulai umur 0 sampai 14 hari. Betul. Selanjutnya 14 hari sampai panen aku menggunakan pakan selmik tadi. Selmik yang kedua dijelaskan tadi Mas ya. Yang kedua yang ada campuran ampas tahu tadi. Dalam waktu 2 bulan menghabiskan pakan 4,5 kilo. 4,5 kilo itu per ekor lah. Per ekor. Ini belum termasuk ini loh. Belum termasuk kehabisan ini lah. Jadi 2 bulan aja. Jadi dalam 2,5 bulan, dari mana 2,5 bulan? Ini kan 2 bulan. Ini ya. 2 bulan, yang ini tadi dianggap aja 15 lah. Yang 14 hari ya kan, 14 hari jadi kan 2 bulan setengah. Iya. 2 bulan setengah. Dalam 2,5 bulan setengah, kos pakan yang saya keluarkan berarti 4,5 kilo dikali 2017. Dari mana? Ini 2017 kan pakan selmik tadi saya jelaskan di sini harganya ketemu selmik yang kedua itu Mas ya. Selmik yang kedua yang sudah campuran odot dan ampas tahu ketemu ini. Jadi kembali lagi ke sini 2017 hasilnya total habis 4,5 kilo ini ketemu hanya harga 8.068. Lalu dijumlahkan dengan yang atas ini 8.068 ditambah 3.254 hasilnya 11.322 rupiah per ekor. Ini untuk 2,5 bulan. Ini maaf saya garis bawahi belum termasuk vitamin probiotik yang saya gunakan dan lain-lain lah. Ini belum termasuk juga, nanti untuk probiotiknya saya jelaskan di episode yang berikutnya. Itu termasuk kemarin tuh sampai terjual berapa Mas? Kemarin diambil rata-rata lah per ekornya ketemu berapa Mas? Bobotnya? Untuk harganya Mas, kan kita ambil rata-rata berapa Mas? 50. Itu untuk harga diuangkan ya Mas, maksudnya kalau kita ambil kiloannya dalam 2,5 bulan itu kita pukul rata-rata berapa Mas? Setidaknya 2 kilo. Rata-rata ya, 2 Mas? kilo.
Berarti 2 kilo kan, kalau harga kita kemarin itu waktu nanjak 25 kan 50. ya betul Mas. Itu kita sudah ambil rata-rata Mas ya. Padahal kan kalau yang jantan itu bisa lebih kan. Lebih rata-rata Lebih dari 2 kerataan, kilo, tapi kita ambil rata-ratanya ketemu 2 kiloan. 2 kiloan. Jadi per ekornya itu ketemu 50.000. 50.000 dikurangi berapa tadi? 50.000 dikurangi 11. Nah, Ya, 11. anggapnya 15 lah. Karena 11 kita aja, kan Mas. vaksin 11 saja, terus kita potong dari anakan sama biaya tenaga kita lah. Biaya kerja semua itu kita bisa meraih keuntungan sekitar 50% ya Mas ya. 50%. 50%. Mantap bukan teman-teman? Bila ada teman-teman yang merasa kebingungan, silakan teman-teman chat saja atau teman-teman komen Mas ya. Nanti bisa kan hubungi di Facebook saya juga bisa, di Facebooknya Mas di Entok Lingi Raya juga atau bisa. Facebook yang satu lagi yang nama saya Rudi Triyono Mas ya. Triyono juga bisa. Nanti kan nanti Mas Rudi bisa konfirmasi saya. Kita bisa sharing-sharing bareng lah apa teman-teman apa yang dikeluhkan atau belum terlalu paham, nanti silahkan komen saja. Jadi kita terbuka ya Mas ya. Ya. Yang penting kita dalam peternak dalam beternak itu kita bisa maju bareng-bareng. Betul. Kalau kita ada yang kurang, ya mungkin teman-teman nanti juga bisa kasih saran lah gitu Mas ya. Betul. Karena kita juga manusia yang punya luput dan salah. Pasti, Betul nggak Mas? Pasti. Mungkin saya gini ada yang nggak suka, itu juga ada kan? Ada, pasti banyak. Dari semua orang itu biasanya antara yang suka dan nggak suka itu pasti banyak yang nggak suka. Tapi coba jenengan praktekkan, dalam satu periode penjualan. Saya jenengan bikin pakan yang seperti saya jelaskan tadi, nanti hasilnya gimana? Kalau nanti kemungkinan hasilnya kurang bagus, tak main ke kandangnya jenengan. Pokoknya wilayah Blitar loh. Kalau luar kota Blitar, waduh, nggak apa-apa wilayah pokoknya luar ada kita. Yang penting ongkosnya. ongkirnya ditanggung sana ya, kita Ya, jual betul. beli. Agar kita bukan kita jual beli, maksudnya kita diundang. Ya siapa tahu kalau kita pulang dari sana kita dikasih oleh-oleh. Nah. Gitu. Ya tadi kan aku menyebutkan Facebook saya namanya Linier Sayangi Linda Inul. Nanti di situ juga ada di profil saya juga ada nomor kontak saya. Betul. Mungkin biar rekan-rekan kan misalnya ingin Sharing lah langsung sharing. juga bisa. Kalau enggak gitu cari aja di Facebook saya ya Mas Rudi Triyono juga bisa. Di pertemanan cari aja Linier Sayangi Linda Inul. Nah itu soalnya namanya panjang, saya lupa, biar yang punya saja yang jelasin. Facebook apa itu kayak panjang sekali itu. Ya mungkin sekian ya Mas ya. Siap. Saya mengucapkan banyak terima kasih Mas. Saya Sama-sama. selalu kesini dikasih ilmu yang banyak dan juga ilmunya ini sangat bermanfaat Mas. Amin. Semoga saja ya bisa bermanfaat untuk semuanya lah. Pribadinya khususnya untuk saya sangat bermanfaat sekali. Dan juga bila teman-teman ini bermanfaat ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ya, karena kita dapat berbagi ilmu. Ya pokoknya jangan lupa lah like, share, dan komen. Betul. Mungkin dengan itu ya Bisa kalian membantu bisa membantu. Yang pertama bisa membantu peternak lain untuk mengikuti ilmu-ilmu dari saya. Yang kedua agar channel Mas Rudi Triyono itu bisa berkembang dan terus channel Entok Lingi Raya. Namanya Entok Lingi Raya itu terus berkembang. Jadinya untuk di dunia permentokan, insya Allah Mas Rudi Triyono nanti sering-sering berkunjung di rumah teman-teman yang lain juga untuk gimana caranya budidaya entok yang bagus. Nah seperti itu. Dan juga gini Mas, mungkin di lain waktu juga saya bisa
bisa main lah ke kandangnya teman-teman yang betul. Kalau teman-teman berminat silahkan saja komen, pasti saya datangi. Siap. Itu tadi pokoknya di luar kota Blitar ya ada ongkos perjalanan lah. Dan Tapi juga, kalau kita waktu main ke sana los nggak ada, kita samperan ke sana. dan juga tidak lupa ini teman-teman, ini probiotik yang sangat-sangat berguna sekali. Oh ya, nanti saya jelaskan juga cara pembuatannya. Ayolah kita sama-sama belajar. Ayolah kita sama mandiri dalam pembuatan pakan, pembuatan probiotik. Jadi kita tidak tergantung pada toko, toko atau pakan pabrikan. Kita Indonesia, kita harus bisa maju bersama-sama. Betul itu Mas, saya dukung. Saya semangat 86 ini. Siap. Ya kalau teman-teman penasaran dengan probiotik ini, ya kalau teman-teman tidak mau ribet lah, ya kan Mas ya? Siap. Kalau tidak mau ribet, di sini pun juga menyediakan. Siap. Ya mungkin sekian, tapi jangan lupa ya, kalau bila ilmu ini bermanfaat, like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk bagikan Mas ya, supaya ilmu kita ini bermanfaat untuk orang lain. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.